dengan serius, cepat berhubungan seks denganku. Kalau tidak dunia ini akan musnah. Siapa tahu si cantik ini tidak marah, malah menjawab dengan ekspresi panik. Apakah kita masih punya waktu untuk membuka kamar? Atau kita langsung melakukan... Melalui naskah ini, Xiao Pang dihargai bosnya lagi, juga dipekerjakan kembali dengan gaji tinggi. Naskahnya dibuat menjadi film. Orang-orang sangat terpesona oleh plot yang luar biasa. Ini menyebabkan kehebohan besar di masyarakat. Seketika, Xiao Pang muncul di majalah Time, menjadi superstar. Setelah karir yang sukses, dia merasa dia punya modal untuk mengejar cinta. Jadi mengumpulkan keberanian untuk menelepon sang dewinya. Pria menjadi kaya dalam semalam. Aku berniat untuk mengejar balik sang dewi yang pernah menolakku. Dia mengajak sang dewi keluar. Siapa tahu wanita itu malah bilang, meskipun sekarang kau punya uang, juga menarik, kau terlalu jelek. Aku tidak ingin memiliki anak yang frustrasi dan jelek sepertimu. Hal ini membuat Xiao Pang sangat frustrasi. Ternyata ini adalah dunia tanpa kebohongan. Semua orang hanya berbicara kebenaran. Pada saat ini, Xiao Pang diberitahu oleh rumah sakit. Ibunya terkena serangan jantung. Xiao Pang bergegas ke rumah sakit. Sang dokter langsung di depan ibunya, memberitahukan keseriusan penyakit ini. Sang ibu sangat ketakutan. Xiao Pang buru-buru berbohong untuk menghiburnya. Katanya ketika orang meninggal, mereka akan pergi ke surga yang indah. Di mana kau akan bertemu semua orang yang kau cintai di sana. Di sana tidak ada rasa sakit. Hanya ada cinta. Setelah mendengar ini, ibunya menantikan kehidupan seperti itu. Ibunya memejamkan mata dengan tenang. Tapi staf medis di samping semuanya tercengang. Berita bahwa orang pergi ke surga setelah mati. Semua orang pun pergi ke rumah Xiao Pang. Mereka bertanya tentang pergi ke surga setelah mati. Xiao Pang yang tak berdaya hanya bisa terus berbohong. Lakukan hal baik ketika kalian masih hidup. Dengan begitu kalian akan pergi ke surga setelah mati. Di sana tidak ada kemiskinan dan penyakit. Memiliki semua yang kau inginkan. Setelah mendengar ini, semua orang sangat senang. Dia juga menggunakan kebohongannya membuat Tuhan, bahkan secara masuk akal, menjadi satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Orang percaya dengan kata-katanya. Sejak itu Xiao Pang menjadi terkenal. Dewi juga tertarik dengan kelucuannya, bahkan berteman dengannya. Hubungan keduanya semakin dekat, tapi sang Dewi tidak bisa menerima penampilan Xiao Pang. Tidak hanya itu, dia juga berpacaran dengan pria berkacamata yang dibenci oleh Xiao Pang. Xiao Pang sangat sedih. Dia semakin tidak menjaga penampilan diri sendiri. Akibatnya, dirinya semakin jelek. Tapi waktu itu akan tiba. Pada hari itu, dia menerima undangan pernikahan dari sang Dewi. Xiao Pang sangat sedih. Dia bertanya kepada Dewi apakah dia pernah mencintainya. Dewi juga bingung. Dia masih ingin anaknya memiliki gen yang terlihat lebih baik. Di hari pernikahan, di bawah dorongan teman, Xiao Pang
memutuskan untuk menghadiri pernikahan. Dia berdandan, juga sudah siap menerima kenyataan. Tetapi ketika dia melihat sang Dewi akan menikah dengan orang lain, dia tidak tahan untuk menghentikan upacara pernikahan itu. Dia membuat pertarungan terakhir untuk dirinya sendiri. Dia berharap sang Dewi dapat berubah pikiran. Adegan menjadi gugup. Seseorang menyarankan Xiao Pang untuk meminta pendapat Tuhan. Dewi juga mendesak dengan air mata di matanya. Saat ini, kalau dia hanya berbohong, dia dapat dengan mudah mendapatkan wanita cantik itu. Xiao Pang berbalik dan berjalan keluar dari upacara. Sang Dewi mengejar keluar. Dia bertanya pada Xiao Pang mengapa dia tidak menyampaikan kehendak Tuhan. Dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan di dunia. Itu semua hanya kebohongan yang dia buat. Sang Dewi bertanya mengapa dia tidak terus berbohong. Agar pernikahan segera berakhir, Xiao Pang mengaku dirinya tidak ingin mendapatkan cinta melalui kebohongan. Dewi menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dewi akhirnya menyadari apa yang paling dia inginkan. Lalu berkata, aku ingin punya anak laki-laki gendut yang jelek sepertimu. Xiao Pang menangis. Akhir dari film adalah Dewi mendapatkan keinginannya. Dia melahirkan seorang pria gemuk kecil yang pendek dan jelek. Tidak hanya mewarisi penampilan Xiao Pang, juga mewarisi kemampuannya untuk berbohong. Tapi dia seperti ayahnya, dia hanya mengatakan kebohongan yang baik. Ibu, ini sangat enak.